Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, mengolah informasi tentang konsep kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, menuliskan konsep kehidupan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bab 2 dengan judul Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kita masuk lebih lanjut materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama-tama kita akan pahami adalah pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri demokrasi liberal diantaranya yaitu presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, presiden berhak membubarkan DPR. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. Dan yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Secara garis besar, kehidupan politik pada awal kemerdekaan ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial atau presidensil menjadi parlementer, yang dalam hal ini sejak dikeluarkannya Maklumat NIP nomor 5 tanggal 11 November 1945, di mana terdapat perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Kemudian, terdapat penerapan kebijakan, rekonstruksi, dan rasionalisasi angkatan perang atau yang disingkat dengan RERA untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit dalam hal birokrasi. Kabinet pertama pada masa demokrasi liberal dimulai dari Kabinet Natsir, kemudian Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kemudian Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan yang terakhir Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Jadi, jumlah kabinet pada masa demokrasi liberal ada 7, yang kalau kita buat akronimnya untuk mengingatnya dengan mudah, bisa kita sebut dengan nasi Willy buat Juan. Kita bahas kabinet yang pertama, yaitu adalah Kabinet Natsir. Masa pemerintahan kabinet ini dimulai tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Partai pemerintah yaitu adalah Masyumi, sedangkan partai oposisi terdiri dari Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Program kabinet ini yang pertama menggiatkan keamanan, menyempurnakan pemerintahan, menyempurnakan organisasi perang, memperkuat ekonomi rakyat, dan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Sedangkan kemundurannya adalah adanya mosi tidak percaya karena gagal terhadap perundingan masalah Irian Jaya.
Kabinet kedua yaitu Kabinet Sukiman yang dimulai dari tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Dari partai pemerintah yaitu PNI dan Masyumi, sedangkan partai oposisi adalah PKI. Program kerja diantaranya yang pertama meningkatkan keamanan, kemudian mengusahakan kemakmuran, kemudian mempersiapkan atau mempercepat proses pemilu, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, kemudian memasukkan Irian Jaya atau Irian Barat secepatnya ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kemundurannya yaitu Kabinet Sukiman lebih condong orientasinya adalah ke arah barat. Yang mana dalam hal ini kabinet ini akhirnya menerima bantuan dari Amerika Serikat berupa Mutual Security Edge atau MSA, sehingga melanggar falsafah politik Indonesia yang kita gunakan yaitu adalah politik luar negeri bebas dan aktif tanpa memihak salah satu blok. Kabinet yang ketiga yaitu adalah Kabinet Wilopo yang dimulai dari tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Dari partai pemerintah yaitu PNI, sedangkan partai oposisi adalah PKI dan Masyumi. Program kerja kabinet ini yaitu mempersiapkan pemilu, kemudian meningkatkan kemakmuran, pendidikan dan keamanan, dan yang ketiga, penyelesaian masalah Irian Barat. Sedangkan kemunduran kabinet ini adalah terjadinya krisis ekonomi dan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama atau ke-1 yang dimulai dari tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Dari partai pemerintah yaitu PNI dan NU, sedangkan dari oposisi yaitu Masyumi dan PKI. Program kerja kabinet ini adalah meredam pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang kita singkat dengan DITI, kemudian mempersiapkan pemilu yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umumnya, dan yang ketiga menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dari tanggal 18 sampai 24 April 1955. Sedangkan kemunduran dari kabinet ini diantaranya adalah terjadinya masalah di dalam tubuh TNI Angkatan Darat, kemudian keadaan ekonomi Indonesia memburuk, dan terjadinya korupsi yang merajalela, dan juga inflasi yang menyebabkan ekonomi kita menjadi mundur. Kabinet yang kelima bernama Kabinet Burhanuddin Harahap, dimulai dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Dari partai pemerintah ada Partai Masyumi, sedangkan partai oposisi yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Program kerja dari kabinet ini yang dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan yaitu adalah berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang dianggap paling demokratis dalam perkembangan sejarah pemilu di Indonesia, di mana pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Kemudian kabinet ini beritikat untuk memberantas korupsi dan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI. Sedangkan kemunduran kabinet ini adalah tugas Burhanuddin Harahap hanya menyelenggarakan pemilu,
Maka setelah pemilu berhasil, dia pun akhirnya mengembalikan mandat kepada presiden. Keenam, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, yang dimulai dari tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957. Dari partai pemerintah ada 3, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Sedangkan partai oposisi adalah PKI. Program kerja kabinet ini antara lain mengembalikan Irian Barat, kemudian membentuk daerah otonom, perbaikan nasib buruh dan karyawan, menyehatkan keuangan negara, dan membentuk ekonomi nasional. Sedangkan kemunduran kabinet ini adalah munculnya berbagai macam gerakan separatis di wilayah Indonesia dan adanya perpecahan dalam partai koalisi di dalam tubuh kabinet. Kabinet yang ketujuh atau kabinet yang terakhir yaitu adalah Kabinet Juanda yang dimulai dari tanggal 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Disebut juga sebagai Zaken Kabinet atau Kabinet Kerja. Program kerja dari kabinet ini yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, pembatalan Konferensi Meja Bundar atau KMB, perjuangan mengembalikan Irian Barat, dan mempergiat pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan kemunduran kabinet ini adalah terdapat peristiwa Cikini, yang dimana nanti akan keluar sebuah dekrit dari Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian kita masuk kepada pembahasan sistem multipartai, di mana dasar dari pembentukan sistem ini berdasarkan maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut, Wakil Presiden memberikan kebebasan dalam pembentukan partai politik. Menurutnya, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Dan dalam perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal akhirnya saling bersaing, mencari kesalahan satu sama lain dan saling menjatuhkan. Berikutnya, kita bahas pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pada pemilu pertama ini, dimulai pada tanggal 29 September 1955, di mana agendanya adalah memilih anggota parlemen atau DPR, di mana terdapat hasil sebagai berikut. Pemenang dari pemilu ini yang pertama adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan jumlah kursi sebanyak 57 kursi, sedangkan yang kedua Masyumi sebanyak 57 kursi, kemudian Nahdlatul Ulama 45 kursi, Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Nah, jadi peringkat 1 dan 2 mempunyai jumlah kursi yang sama. Kemudian, pada tanggal 15 Desember 1955, memilih anggota Badan Konstituante dengan hasil sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia sebanyak 119 kursi, Masyumi sebanyak 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, dan Partai Komunis Indonesia sebanyak 60 kursi. Berikutnya, setelah pemilu dilaksanakan, akhirnya Badan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang merupakan tujuan dari pembentukan Badan Konstituante itu sendiri. Sebabnya antara lain adalah perdebatan yang berlarut-larut dalam Badan Konstituante. Kemudian terdapat perselisihan antara partai di dalamnya
dan desakan kembali untuk menggunakan UUD 1945. Kemudian, langkah-langkah yang diambil diantaranya adalah Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara yang sah, menggantikan UUDS 1950. Kemudian, akhirnya Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui sebuah dekret presiden tertanggal 5 Juli 1959 karena Badan Konstituante dianggap gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Berikut ini adalah isi dekret Presiden Soekarno tertanggal 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. 1. Pembubaran Badan Konstituante. Kemudian yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang keempat, berlakunya sistem demokrasi terpimpin. Nah, sejak saat itulah kemudian sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Selanjutnya, kita masuk kepada kehidupan perekonomian pada masa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia. Pada mulanya, terdapat berbagai macam masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang pertama adalah hiperinflasi. Yang kedua adalah kekosongan kas negara. Dan yang ketiga adalah blokade ekonomi oleh Belanda. Pembahasan berikutnya adalah pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Menurut Sumitro Jaya Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal banyak sekali menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat di Indonesia. Untuk itu, Sumitro Jaya Hadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Kemudian, selain itu juga pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas-kelas pengusaha pada golongan pribumi. Untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam bidang ekonomi, maka dibuatlah berbagai macam program dari pemerintah, di mana yang pertama terdapat gerakan Benteng, yang kedua adalah Gunting Syafruddin, yang ketiga nasionalisasi perusahaan asing, yang keempat sistem ekonomi Alibaba, dan yang kelima membentuk Biro Perancang Nasional. Kemudian, kita akan melihat pandangan dari berbagai macam ekonom Indonesia yang mempunyai sebuah solusi untuk mengatasi masalah perekonomian yang merupakan faktor penghambat kemajuan bangsa Indonesia pada masa pelaksanaan sistem demokrasi liberal. Di mana yang pertama adalah Plan Kasimo, di mana pencetusnya adalah I.J. Kasimo. Dalam program Plan Kasimo, diberikan bantuan bagi para petani dan pemilik tanah, yang tujuannya atau orientasinya adalah perbaikan dalam bidang pertanian. Selanjutnya ada program yang dinamakan Gunting Syafruddin, yang merupakan ide dari Mr. Syafruddin Prawiranegara, di mana program ini tujuannya adalah memotong nilai mata uang rupiah hingga nilai tukarnya bernilai setengah. Lalu ada ekonomi Alibaba yang dicetuskan oleh Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, yang tujuan program ini adalah
kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Jadi, Ali diibaratkan sebagai orang pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha Cina atau orang Cina. Kemudian ada gerakan benteng yang dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, yang dimana program ini memberikan bantuan kredit atau pinjaman bagi pengusaha. Kemudian ditujukan kepada masyarakat atau golongan pengusaha atau pedagang. Namun gerakan ini juga banyak mempunyai kekurangan, di mana bantuan kredit atau pinjaman tadi digunakan untuk kebutuhan konsumsi pribadi. Demikian penjelasan kita pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Bapak ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan kita pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Bapak ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.